Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara bongkar pasang untuk motor RE King ya. Nah, jadi kendalanya ini motor kompresinya itu bocor disebabkan oleh salah satu dari baut danamnya itu ada yang dol. Jadi untuk proses recoil ataupun bosdrat itu kita harus bongkar dulu di bagian bloknya dan sangat mudah sekali untuk membongkarnya ya. Nah, manifold kita lepas ya menggunakan kunci 10, kemudian di bagian blok atas menggunakan kunci 12 sok dan blok bawah menggunakan kunci 14 ring. Dan di bagian knalpot kita lepas menggunakan kunci 12. Kemudian tinggal kita lepas kleman di karburator, kemudian selang YEIS kita lepaskan juga, kemudian tinggal kita tarik seperti ini ya di bagian karburatornya. Keran dari tangkinya kita tutup saja. Nah, seperti ini cara melepasnya dan harus berhati-hati karena di sini sempit ya, teman-teman. Nah, cukup di seperti ini kan saja karena ini untuk selangnya itu macet karena ini selang infusan ya, yang dari oli sampingnya itu. Jadi nggak saya buka, cukup simpan saja seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas bagian bloknya ini ya. Nah, jadi untuk proses pembongkaran motor 2 tak itu bisa dilakukan di rumah. Kalau mau servis, membersihkan kerak-kerak ataupun mau ganti piston sendiri juga bisa. Nah, jadi di sini sekalian juga karena tadi di bagian baut manifoldnya juga udah diganjal menggunakan seng ya, diartikan si dudukan bautnya udah pada selek. Jadi kita langsung perbaiki mumpung kita bongkar seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan mata bor khusus recoil ya, teman-teman. Nah, usahakan untuk proses pengeborannya itu lurus, jadi kita harus lihat kiri kanan dan proses pengentapannya pun sama. Jadi jangan terburu-buru, kita lihat dulu kiri kanan. Kalau misalkan udah sama baru kita lanjutkan. Karena sangat riskan sekali apabila bengkok ya. Nanti si bautnya itu jadi ikut bengkok, nanti si kopnya itu nggak bakalan masuk. Jadi usahakan kita harus lurus ya saat proses pengetapannya seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman masih ragu, teman-teman bisa minjem pasukon ya ataupun siku di bas ya ataupun di tukang kayu supaya menyiku 90 derajat, pokoknya lurus. Tapi kalau teman-teman udah bagus feelingnya, ya udah tinggal kita jalani saja, kita kerjakan ya. Nah, ini udah selesai ya proses pengetapannya seperti ini. Nah, setelah beres disemprot boleh. Kemudian tinggal kita pasang recoilnya ini ya. Nah, recoilnya yang 1,5D berarti itu panjangnya 1,5 mili. Mau yang 2 mili boleh, mau yang 1 mili boleh. Jangan lebih dari 3 mili saja ya. Nah, kemudian tinggal kita gunakan alatnya untuk pemutaran saat pemasukan recoilnya ini. Dan dijamin untuk proses recoil ini sangat awet sekali ya, teman-teman. Beda dengan bosdrat. Menurut saya yang lebih awet itu adalah recoil ini. Karena bahannya juga dari stainless ya, kuat banget. Nah, setelah itu untuk centilannya tinggal kita pukul menggunakan alatnya juga. Nah, sudah masuk ya. Tinggal kita pasang baut danamnya juga. Nah, seperti ini kita gunakan mur ya. Nah, di sini untuk murnya saya gunakan mur baja supaya lebih kuat ya, gak gampang selek saat proses pemasangannya seperti ini, teman-teman. Jadi 2 buah mur ya, teman-teman. Nah, kencangkan seperti ini. Nah, setelah kencang, kalau dikendorkan itu kan masih ngikut ya, jadi harus kita tahan yang di bawahnya ini, baru kita kendorkan dan sudah bisa terlepas. Jadi sangat mudah ya. Kemudian tinggal kita paskan, coba dulu. Kalau misalkan kurang pas, itu berarti gagal ya, jadi bisa kita pukul menggunakan palu. Namun ini udah pas ya, jadi kita langsung pasang saja. Kalau misalkan miring, teman-teman bisa pukul saja supaya lurus ya, boleh dipukul. Kemudian untuk manifold ataupun membrannya ini ya, rotari, membran, diafragma, itu kita bor juga nih, yang atas dan bawah. Sama halnya menggunakan recoil ya. Karena di sini kan saya belinya yang satu set. Kalau misalkan teman-teman ada yang nanyain harganya berapa itu untuk alat recoil seperti itu, kurang lebih lah 600 sampai 550 ya, 55 sampai 600 ya.
Kalau teman-teman beli satuan itu harganya lebih mahal, harganya sampai 200 ataupun 250 tergantung ukurannya juga. Nah, setelah proses pengetapan, jadi kita bisa lakukan ulang untuk proses recoil. Nah, seperti ini, dan usahakan juga di bagian rotarinya ini harus lurus juga ya, supaya bautnya nggak miring. Kalau misalkan miring nantinya gampang patah ke bautnya ya. Kepalanya bisa patah kalau proses pengencangan. Oke, setelah itu tinggal kita pasang recoilnya. Nah, seperti ini kita gunakan alatnya. Nah, ini susah yang atas ya, kita yang bawah dulu. Kita cari yang mudah, pokoknya kalau bekerja itu jangan cari yang susah. Kalau misalkan ini belum jadi, ya udah kita cari yang lebih mudah dulu. Nah, kemudian yang atas sama. Nah, jadi mudah kan tuh, karena berawal dari mudah, jadinya ujungnya mudah juga. Kemudian tinggal kita pukul centilannya ya. Nah, udah. Kemudian tinggal kita bersihkan bekas pengeboran pengetapannya menggunakan bensin, semprot menggunakan kompresor ya, jangan sampai gak disemprot nanti ke pistonnya baret. Kemudian proses pemasangan, kasih pelumasan, kasih bimoli, oli ataupun kecap, asal jangan kecap ya, nanti karatan, pokoknya oli ataupun minyak. Kemudian pasang, dan diperhatikan ringnya ini kan ada semacam coakan, dan di pistonnya juga itu semacam ada pen. Jadi jangan sampai bergeser ya, harus pas di titiknya itu sendiri. Nah, harus dipas-pasin aja, jangan sampai bergeser. Nah, seperti itu ya, kita tekan dari pinggirnya seperti ini sampai masuk. Packingnya masih bagus ya, karena nggak dilem. Kalau misalkan dilem suka rusak, tapi jangan dilem untuk packing BB-nya ya di bawah. Oke, kemudian tinggal kita engkol-engkol saja seperti ini. Nah, kita simpan bebas, pistonnya mau di tengah, mau di atas, mau di pinggir, bolehlah. Tapi yang baik kita simpan di atas supaya nggak ada kotoran nanti masuk ke ruang bilas. Kemudian pasang murnya, kita kencangkan secara silang ya teman-teman untuk mur yang bawah menggunakan kunci 14 ring. Nah, seperti ini kalau pakai kunci sok mau sampai kiamat pun tidak bisa ya, harus menggunakan kunci ring. Kemudian di bagian packing tembaganya kita kasih lem untuk mencegah juga dari kebocoran, jangan sampai nggak dikasih lem ya. Oke, kita pas-paskan seperti ini, dan jangan sampai terbalik untuk packingnya karena berbeda. Kalau misalkan terbalik nantinya nggak masuk, jadi sesuaikan. Kemudian pasang kopnya ya, squeeze bagian atas. Nah, kemudian paskan. Kemudian di sini kan bautnya tadinya nggak ada ringnya ya untuk murnya. Nah, saya kasih ring ya supaya lebih bagus. Nggak dikasih juga sih nggak apa-apa, tapi yang lebih bagus itu dikasih ring ya teman-teman, supaya nggak cepet kena di bagian kopnya akibat pengencangan, kan nanti si kopnya jadi aus. Kita kencangkan. Kalau bautnya udah panjang-panjang kayak gini mau pakai kunci ring juga bisa, tapi kalau masih mur standar ya harus pakai kunci sok 12. Kemudian di bagian rotari ataupun membrannya ini harus benar ya, yang ada topnya nih, yang kotak ini harus sejajar dengan blok yang ada kotaknya juga. Jadi jangan sampai terbalik ya, disesuaikan dengan topnya. Kemudian packing kertasnya ada 2 biji di bagian manipul karet 1, di dekat blok yang kanan 1. Tinggal kita pasang baut-bautnya, kita kencangkan semuanya. Selang YIS kita pasang, kencangkan langsung ya seperti ini. Kemudian untuk knalpot udah dipasang juga ya teman-teman, tinggal kita kencangkan semuanya. Nah, untuk AIS kita gunakan obeng plus ya untuk pengencangannya. Kemudian untuk pemasangan karbu seperti ini, klemannya jangan dipasang dulu supaya lebih mudah ya, supaya lebih elastis. Nah, kita masukkan dulu ke bagian karet manipul yang depan, kemudian yang belakang, kemudian baru kita pasang klemannya supaya lebih elastis. Kalau misalkan klemannya masih terpasang itu masih sedikit ada kesulitan, teman-teman juga bisa merasakannya saat bongkar pasang karbu ereking yang ada filternya, jadi ada sedikit kesulitan. Nah, setelah semua kencang, tinggal kita hidupkan saja seperti ini ya teman-teman. Nah, dan motor pun sudah hidup. Kemudian tinggal kita coba blayer-blayer lagi
kita lihat kompresinya apakah masih bocor atau tidak, dan pastinya tidak bocor karena baut yang dol itu sudah kita perbaiki ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang mau melakukan bongkar pasang, caranya seperti ini dan kunci-kuncinya udah saya sebutkan ya. Apabila mau belah mesin, teman-teman harus ke bengkel karena untuk belah mesin itu banyak kunci yang harus kita sediakan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.